Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah horor, yaitu 3 tahun di kosan angker. Ini adalah lanjutan part 3 ya, jadi ini adalah part 4. Tiba-tiba si Saripudin teriak, "Cepat naik!" Kami pun panik dan kami semua pada naik tuh dari danau Talanca tersebut. Setelah semua naik, gua sama yang lain nanya dong ke si Saripudin, "Apaan sih Din, pendatang baru?" Bikin kaget aja. Dia langsung bilang, "Lihat no, di ujung ada buaya. Tuh lihat tuh nongol." Wah, gua kaget pas gua dan yang lainnya lihat. Ternyata emang bener ada buaya. Dan Saripudin pun menjelaskan, kalau kata orang sini, kalau ada buaya yang menampakkan diri, berarti dia itu ngasih tanda ke kita. Jadi di sini ada buaya pendatang baru. Hati-hati, karena buaya pendatang baru itu sangat agresif. Dia suka memakan manusia. Oh, kata gua. Ya udah. Kami pun berkemas dan pulang ke kosan. Dengan lelah dan letih, kami siap menghadapi hari Senin. Hari yang sangat melelahkan karena upacara. Ya, seperti biasa. Di kosan bertemu berdampingan dengan hantu penghuni kos. Udah kebal, sudah biasa, sampai bosan di kos jadinya ya sudah biasa, gak ada rasa takut sama sekali. Gue ngerasa berubah total. Yang dulunya gue penakut, sekarang gue menjadi seorang yang pemberani. Singkat cerita, pulang sekolah Saripudin ngelamun dan kelihatan murung. Gue tanya, "Kenapa murung?" Saripudin pun menjawab, "Gua suruh pulang dulu nih ke rumah karena ada keperluan keluarga. Katanya sih bapak gua sakit. Tadi gua dapat kabar dari teman-teman, katanya gua suruh pulang dulu." Wah, gua nawarin diri dong ke dia, "Kalau gitu kenapa gak pulang? Gua anter ya, kan gua belum pernah ke rumah lo." Sambil gue pengen kenal juga sama bapak dan ibu lo. Gue menawarkan diri, dia pun menjawab, "Ya udah," kata dia. "Tapi coba gue ajak yang lain ya. Siapa tahu pada mau ikut. Kalau ramean kan seru." Akhirnya gue menghampiri anak kos yang lainnya. Gue ajak Martanto, Didi, Herman. Ternyata mereka nggak bisa. Rupanya mereka ada tugas, jadi nggak bisa ikut. Ya, terpaksa pergi berdua. Akhirnya gue kembali lagi dan gue samperin si Saripudin. Gue bilang, mereka semua nggak bisa ikut, jadi kita berdua aja, oke? Kenapa mereka nggak ikut? Ya, mereka banyak tugas. Ya udah. Setelah itu gua nanya ke Saripudin, "Emangnya rumah lu di kampung apa sih?" Dia menjawab, "Kampung gua namanya Kampung Cikolecer. Kita jalan kaki aja ya Kit. Tapi lu sanggup nggak? Soalnya lumayan jauh, sekitar 15 kilo dari tempat kosan." Ya udah, nggak apa-apa. Gua mah strong. Sambil ketawa guanya. Selepas maghrib, kami berdua pun pergi berangkat. Melewati sungai, sawah, kami terus jalan hingga sampailah ke hutan. Gue sih udah kagak takut sama yang namanya hantu. Udah makanan setiap hari. Orang setiap hari ketemu ya di kosan. Yang gue takutin saat ini adalah binatang buas malah. Gue coba membuka percakapan.
dengan nanya ke Saripudin, "Din, hutannya lebat sekali ya? Apa nggak bahaya? Takutnya ada binatang buas," kata gua. Dia menjawab, "Nggak ada kok kalau binatang buas." Setelah mendengar jawaban Saripudin, hati gua lega. Pas saat ngobrol, persis dekat pohon besar, terdengar samar suara cewek menangis. Kami pun berdua malah ketawa, dan Saripudin itu nyeletuk ngomong, "Woi, jangan nakut-nakutin. Gua kagak takut. Lu cuma nakutin pakai suara. Muncul juga gua kagak takut. Gak bakalan lari." Tiba-tiba tangisan itu pun hilang dan mendadak menjadi hening. Hutan lebat seakan tahu yang lewat adalah orang-orang Sableng, jadi aman. Singkat cerita, gua sudah sampai ke rumah Saripudin. Ternyata bapaknya beneran sakit, maklumlah, udah tua. Tapi pas kita datang, herannya sakitnya mendingan. Mungkin sakitnya akibat kangen sama anaknya kali. Karena emang gua lihat sih Saripudin lama tidak pulang. Di selang waktu gua kenalan sama keluarga Saripudin dan cerita-cerita sama keluarga Saripudin. Pada saat itu Saripudin ke warung beli kopi sama cemilan. Gua ngobrol sama keluarga Saripudin, ternyata Didi, Saripudin sama Herman adalah santri. Mereka itu bukan santri ngaji, tapi dia diajarin untuk belajar hikmat. Ya, hikmat itu kebatinan. Makanya untuk hal-hal gaib mereka sudah biasa, karena mereka pernah mandi 7 sumur di daerah kampung Saripudin ini. Dan kebetulan yang ngajarin atau yang jadi gurunya itu Bapak Saripudin sendiri. Gua ngomong ke Bapak Saripudin, "Kayaknya saya juga ketemu sama Bapak ini takdir Tuhan. Karena semenjak bertemu teman-teman yang di kosan, saya menjadi pemberani. Dan saya juga sudah tidak takut ke yang namanya hantu." Bapaknya Saripudin pun tersenyum. Tak lama Saripudin pun datang. Terus dia ngomong, "Kalau lo mau belajar ilmu kebatinan sama amalan, datang aja ke bapak gua, biar diajarin." Gua menjawab, "Iya siap. Ntar kapan-kapan kalau gua sudah siap, gua ngomong sama lo." "Ya udah," kata Saripudin. Saripudin pun ke dapur menyiapkan cemilan yang tadi ia beli, dan tak lama Saripudin pun datang dari dapur membawa cemilan. Dilihat semua baik-baik saja, Saripudin pun ngajak pulang ke kosan karena sudah lihat kondisi bapaknya sudah agak baikan. Gue pamitan dan gue salaman ke semua, ke keluarga Saripudin. Di sela-sela pamitan, Saripudin nanya ke gue, "Lo berani kagak nih pulang?" "Ya berani, emang kenapa gitu? Lagian gue sih pede aja pulang berdua sama dia. Karena gue tahu siapa Saripudin. Lagian waktu saat perjalanan ke sini aman, tidak ada gangguan sedikit pun. Kebetulan malam itu bulan bersinar terang, jadi kami tidak kesulitan karena gelap. Kami melewati hutan yang tadi. Semuanya aman, tidak ada sedikit pun gangguan. Tapi pada saat sudah selesai melewati hutan, pas saat di bibir hutan gua lihat ada orang bawa obor pinggir sungai. Gue langsung panggil Saripudin, Din, lihat Din, wah ada yang nyari ikan, pakai obor tuh." Jadi ngobor ini istilahnya nyari ikan pakai penerangan ya. Pada saat itu si Udin ketawa, "Coba lu deketin, pasti nggak bakalan bisa loh. Sono." "Lah emang kenapa?" "Itu bukan orang, itu setan obor namanya." "Wah yang bener, kok ada setan kayak gitu ya? Gue aja baru tahu,
kalau ada setan kayak gitu. Karena gue penasaran, gue coba tuh deketin. Iya, semakin gue deketin dia semakin jauh. Wah, kalau deket gue pinjem tuh obornya, kata gue sambil bercanda. Saripudin pun ketawa aja. Gue terus ngeliatin cahaya obor di pinggir sungai hingga cahaya hilang. Dan sampai sawah. Pas di area sawah, tepatnya di depan itu ada saung sawah, kurang lebih 10 meter lah jaraknya dari saung sawah ke gua. Tiba-tiba gua ngedenger suara kayak bebek, tapi suaranya itu kayak bikin merinding. Langsung tuh si Saripudin nahan gua, jangan jalan dulu, sambil narik tangan gua. Dan dia pun berbicara pelan, lu mau tahu, tunggu bentar. Lu lihat ke arah saung sawah, perhatikan dengan baik-baik. Pada saat itu gue lihat tuh ke bekas sawah yang habis dipanen. Pas gue lihat ada makhluk kulitnya merah, mukanya kayak monyet tapi tidak berbulu. Jalannya juga aneh. Dia itu jalannya egang, ngangkang. Kakinya jinjit tapi ngebalik kakinya. Pokoknya susah dijelasin. Intinya yang gue lihat itu aneh banget lah. Yang lebih gua kaget lagi, biji kemaluannya itu segede bola sepak. Gua liatin terus tuh makhluk itu, sampai makhluk itu tahu kali ada manusia. Dia jalan pelan-pelan dan menghilang. Gua nanya ke Saripudin, itu apaan? Gua belum pernah lihat. Kok banyak amat sih hantu yang aneh? Saripudin pun menjawab dan menjelaskan. Itu namanya gabel. Gabel? Kalau bahasa Indonesianya apa gabel itu? Ya nggak tahu, pokoknya gabel aja namanya. Nah, itu hantu atau apa sih? Saripudin pun menjawab, iya, dia hantu. Biasanya itu adalah kutukan. Jadi gini, yang semasa hidupnya dia itu bersekutu dengan setan untuk pesugihan padi. Jadi kalau mempunyai pesugihan padi, setelah orang itu meninggal, dia akan jadi seperti itu selama 40 hari dan akan selalu ada di sawahnya. Oh gitu, sambung gua. Setelah terhenti lama dan makhluk tadi sudah tidak ada, kami pun lanjut perjalanan menuju kos. Dan sesampainya di kos, gua lihat anak-anak sudah pada ngorok. Gua pun langsung tepar karena lelah banget sampai gua lupa itu belum sholat isya. Tidak menunggu lama, saat enak-enaknya tidur, gua langsung kena ketindihan alias kena hantu erep-erep. Tapi kali ini gua berani di antara alam sadar dan mimpi. Gua malah berani ngancem ke setan erep-erep. Gua ngomong, lu gak usah nidih gua, turun lu dari badan gua. Tapi dia pada saat itu malah makin menjadi-jadi. Gua bilang oke. Lu ngajak berantem. Akhirnya gua bangun dan pergi ke kamar mandi untuk wudhu serta melaksanakan sholat isya. Setelah beres sholat isya, langsung aja gua rebahan di kasur dan terlelap tidur. Bersambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.